Selamat pagi, silakan duduk. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Diandra Devi, ahli gizi yang akan mendampingi kakak pada sesi konseling gizi hari ini. Sebelumnya, apakah benar ini dengan Kak April? Iya, benar. Usianya sekarang berapa, Kak? 21 tahun. Baik, sebelumnya bagaimana kabar kakak hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, Kak, terima kasih ya sudah meluangkan waktu hari ini. Hari ini kita akan ngobrol santai tentang pola makan dan kondisi berat badan kakak supaya status gizinya bisa lebih baik. Waktunya sekitar 10-15 menit ya, Kak. Iya. Yang pertama, dari hasil pengukuran berat badan kakak itu 38 kg dan tinggi badannya 147 cm. Kalau dihitung IMT kakak sekitar 17,58 dan itu termasuk underweight. Oh, berarti saya kekurangan berat badan ya? Iya betul, kondisi ini tuh bisa membuat daya tahan tubuh kakak menurun, jadi perlu kita perbaiki secara bertahap ya kak. Untuk pemeriksaan laboratorium saat ini tidak ada ya, karena saat ini kakak kan dalam kondisi sehat. Sebelumnya kalau keluhan sehari-hari, apakah kakak sering merasa lemas atau cepat capek? Kadang cepat capek sih. Baik, apakah ada keluhan lain? Sejauh ini itu saja. Baik, itu bisa berkaitan dengan asupan energi dan proteinnya masih kurang ya. Sekarang saya ingin menggali pola makan kakak sehari-hari. Dalam sehari biasanya kakak makan berapa kali? Biasanya saya makan 3 kali sih. Terus kemudian tapi kadang makannya tidak teratur sih. Oh begitu. Untuk sarapannya bagaimana kak? Apakah selalu sarapan? Biasanya sarapan, tapi kalau weekend kadang enggak. Untuk snacknya bagaimana? Sering makan ciki sih. Kira-kira berapa kali dalam seminggu? Mungkin sekitar 4 kali. Baik, kalau mie instan atau makanan berlemak seperti gorengan? Mie instan 1 kali seminggu, gorengan juga kadang. Untuk lauk sehari-harinya bagaimana kak? Macam-macam sih, kadang ayam, udang, tahu, tempe, ikan, telur juga. Terus habis itu kayak cumi-cumi, kepiting itu biasanya itu. Berarti lauknya sudah bervariasi ya. Kalau minum susu? Saya kurang suka minum susu sih. Baik, berarti dari recall kemarin itu energi masih 77% dari kebutuhan, kemudian protein masih sangat kurang, terus lemaknya justru berlebih. Jadi pola makan kakak ini belum seimbang ya. Hal ini yang menyebabkan berat badan kakak itu masih kurang dan belum naik. Oh begitu ya. Untuk aktivitas sehari-harinya bagaimana kak? Apakah rutin olahraga? Jarang olahraga sih, lebih sering duduk karena kuliah dan mengerjakan tugas. Berarti aktivitasnya cenderung sedentari ya. Sebelumnya apakah kakak pernah mendapat edukasi tentang pola hidup sehat? Sudah pernah, Setelah edukasi apakah sudah diterapkan sehari-hari? belum terlalu. Baik, nanti kita coba mulai perubahan kecil yang realistis ya, supaya lebih mudah diterapkan secara bertahap. Dari data yang saya kumpulkan, bisa disimpulkan bahwa asupan arah kakak ini tidak adekuat, berkaitan dengan pola makan belum teratur, ditandai oleh hasil recall 24 jam menunjukkan asupan energi 77,7%, yaitu defisit sedang, kemudian proteinnya 47,7%, defisit berat, dan karbohidratnya 68,5%, yaitu defisit berat dari kebutuhan. Kemudian kelebihan asupan lemak berkaitan dengan kebiasaan konsumsi makanan tinggi lemak seperti gorengan, ciki, mie instan, kemudian seblak juga ditandai dengan hasil recall 24 jam menunjukkan asupan lemak 126,5%, yaitu lebih dari kebutuhan. Kemudian ada NB 1.3, yaitu belum siap melakukan perubahan pola hidup atau diet berkaitan dengan kurangnya penerapan edukasi gizi, ditandai dengan belum menerapkan anjuran gizi yang telah diberikan meskipun sudah mendapatkan edukasi sebelumnya. Kemudian di sini saya ada leaflet gizi seimbang untuk dewasa. Nah, jadi gizi seimbang ini penting karena tubuh memerlukan zat gizi yang cukup untuk menghasilkan energi, menjaga daya tahan tubuh, serta mendukung pertumbuhan dan aktivitas sehari-hari. Selain itu, gizi seimbang membantu menjaga berat badan ideal dan mencegah berbagai penyakit seperti obesitas, diabetes, hipertensi, dan anemia. Kemudian di sini ada tumpeng gizi seimbang.
Di sini untuk dasar tumpengnya yaitu makanan pokok 3-4 porsi per hari yang berfungsi sebagai sumber energi utama. Kemudian di lapisan kedua itu ada sayur 3-4 porsi per hari, kemudian buahnya 2-3 porsi per hari sebagai sumber vitamin, mineral, dan serat. Kemudian di lapisan ketiga ada lauk pauk 2-4 porsi per hari yang berfungsi sebagai sumber protein. Kemudian di puncaknya itu ada gula, garam, dan minyak yang dikonsumsi secukupnya atau dibatasi. Kemudian di sini ada anjuran tambahan seperti minum air putih sekitar 8 gelas per hari, kemudian rutin aktivitas fisik seperti berjalan, senam, dan bersepeda. Kemudian menjaga kebersihan seperti mencuci tangan sebelum makan, kemudian memantau berat badan secara rutin. Kemudian di sini ada pola hidup sehat, yaitu makan 3 kali sehari ditambah 2 kali selingan sehat. Kemudian konsumsi makanan bergizi seimbang yang terdiri dari karbohidrat, protein, sayur, buah, dan lemak sehat. Kemudian batasi makanan tinggi gula, garam, dan lemak. Kemudian kurangi konsumsi makanan cepat saji dan minuman manis. Kemudian minum air putih minimal 8 gelas per hari. Kemudian aktivitas fisik atau olahraga secara rutin minimal 30 menit per hari. Lalu tidur yang cukup. Kemudian hindari merokok dan konsumsi alkohol. Kemudian di sini ada makanan yang dianjurkan, contohnya itu untuk karbohidratnya seperti nasi, oat, roti gandum, kentang, ubi. Kemudian protein hewaninya bisa ayam tanpa kulit, ikan, telur, susu, yogurt, keju. Lalu protein nabatinya bisa tahu, tempe, kacang-kacangan. Sayurannya bisa bayam, wortel, sawi, buncis, kacang panjang. Lalu buahnya pisang, apel, pepaya. Lalu lemak sehatnya bisa minyak sehat secukupnya seperti minyak canola atau minyak zaitun. Kemudian alpukat itu juga mengandung banyak lemak sehat. Lalu di sini ada makanan yang tidak dianjurkan, yaitu mie instan, makanan instan, kemudian daging berlemak, gorengan, lalu kacang asin kemasan, lalu makanan kaleng, asinan, manisan. Kemudian untuk lemaknya margarin, mentega, mayones, santan berlebihan. Kemudian camilan atau junk food seperti ciki, keripik, wafer, permen, coklat tinggi gula. Lalu minumannya minuman bersoda, teh manis kemasan, minuman tinggi gula. Kemudian di sini ada contoh isi piringku, yaitu yang terdiri dari makanan pokok atau karbohidratnya itu 2/3 dari setengah piring. Lalu lauk pauk atau proteinnya itu 1/3 dari setengah piring. Kemudian sayurnya 2/3 dari setengah piring dan buahnya juga 1/3 dari setengah piring. Dan di sini ada contoh menu sehari. Untuk makan pagi dan selingan paginya itu bisa nasi putih, omelet sayur isi keju dan tahu, kemudian tumis brokoli wortel, lalu ada sunset juice dan hakau udang sebagai selingannya. Lalu untuk makan siang dan selingan siangnya itu bisa mashed potato, lalu stik ikan tuna, mixed vegetable, kemudian mushroom saus bayam, lalu smoothies bowl buah naga. Kemudian untuk makan malamnya dan selingan malam itu bisa rice bowl ayam sambal matah, kemudian edamame rebus, salad sayur jagung, kemudian susu kedelai. Nah, untuk leaflet ini bisa kakak bawa pulang untuk menjadi pedoman kakak di rumah. Kemudian di sini saya ada leaflet daftar bahan makanan penukar atau DBMP. Ini tuh bisa digunakan kalau misalnya kakak nih bosan makan nasi, itu bisa diganti dengan kentang, diganti dengan makaroni, diganti dengan ubi juga bisa. Kemudian di sini ada contoh proteinnya juga, bisa ayam tanpa kulit, kemudian kepiting, cumi-cumi. Seperti kakak yang tadi, makanannya sudah bervariasi ya supaya tidak bosan makan itu aja. Kemudian di sini ada contoh sayur dan buahnya juga. Ini juga bisa kakak bawa pulang supaya makanannya lebih bervariasi lagi supaya tidak bosan. Terima kasih. Dari yang sudah kita diskusikan tadi, menurut kakak perubahan apa nih yang ingin kakak mulai lebih dulu? Mungkin saya akan makan lebih teratur. Baik kak, untuk cemilan seperti ciki atau gorengannya bagaimana? Mungkin bisa dikurangi ya.
Baik, untuk protein seperti telur atau ayam bisa ditambah setiap hari. Bisa. Baik, jadi targetnya itu yang pertama makan teratur 3 kali dengan 2 kali selingan. Kemudian mengurangi chicken gorengan, kemudian menambah protein setiap hari. Apakah kakak siap mencobanya? Iya, siap. Baik, untuk memantau pola makan kakak, bagaimana jika kakak mulai mencatat makanan harian kakak? Bagaimana cara mencatatnya? Jadi yang dicatat itu bisa seperti frekuensi makan dalam sehari, seperti makannya berapa kali, kemudian apakah kakaknya sarapan atau tidak, kemudian nafsu makan kakak bagaimana, apakah makanannya habis atau tidak, serta jenis makanan atau camilan apa saja yang dikonsumsi. Nah, di sini cara mencatat makanannya itu bisa seperti ini. Kalau misalnya kakak makan 1 centong rice cooker itu berarti nasinya 50 gram. Kalau misalnya 1 centong plastik itu berarti nasinya 60 gram. Kemudian di sini untuk lontongnya itu berapa potong. Kalau 1 buah itu berarti 90 gram. Kemudian di sini ada contoh proteinnya. Kalau makan ayam itu kalau yang paha atas itu berarti 40 gram. Kemudian di sini ada contoh sayur-sayuran juga dan buahnya. Jadi seperti itu, Kak. Dengan begitu kita bisa lebih memantau perkembangan pola makan kakak dan kita evaluasi bersama. Apakah kakak mau mencobanya? Boleh deh, nanti saya coba catat. Baik, di rumah siapa kak yang menyiapkan makanan? Ibu. Baik, jadi bisa minta bantuan ibu ya untuk menyediakan makanan yang tinggi protein dan bervariasi juga. Kemudian untuk mengingatkan sarapan juga. Nah, kalau sesekali makan ciki atau mie instan itu nggak apa-apa kak, yang penting nggak sering dan tetap kembali ke pola makan yang sehat. Dan dari hasil diskusi hari ini kita sepakat ya kak untuk mulai memperbaiki pola makan secara bertahap, seperti makan teratur 3 kali sehari ditambah 2 selingan, kemudian mengurangi chicken dan makanan tinggi lemak, serta menambah sumber protein setiap hari. Selain itu kakak juga bisa mulai membiasakan sarapan dan mencoba aktivitas fisik ringan secara rutin seperti jalan kaki 15 menit sehari. Sebelum kita akhiri sesi konseling hari ini, apakah ada yang ingin kakak tanyakan? Sejauh ini belum ada. Baik, apakah kakak sudah memahami apa yang kita diskusikan hari ini? Sudah. Apakah boleh kakak jelaskan kembali apa saja nih yang sudah kakak pahami? Jadi saya harus menambah berat badan dan memperbaiki pola makan. Terus kemudian saya perlu mengurangi makanan seperti ciki, gorengan, terus kemudian makanan berlemak. Terus lalu saya juga harus membiasakan sarapan setiap hari dan beraktivitas fisik ringan. Betul kak, itu sudah pemahamannya bagus sekali. Silakan diterapkan pelan-pelan dan konsisten ya kak. Perubahan itu memang tidak ada yang instan. Dengan pola makan yang lebih baik, diharapkan kakak bisa meningkatkan berat badan dan kondisi tubuh jadi lebih sehat. Terima kasih sudah berdiskusi hari ini ya kak. Semoga bisa membantu meningkatkan berat badan dan kesehatan ya. Jangan lupa dilakukan secara bertahap dan konsisten. Ya, terima kasih banyak. Ya, sama-sama kak.